Babin, woi. Terima kasih banyak ini kunjungannya Pak Babin tadi Mas ke lahan kopi ini. Woi, luar biasa. Selamat datang Pak. Iya. Luar biasa, luar biasa. Tadi saya cari-cari. Iya? Di mana ini? Iya. Saya tanya sama ada satu kemarin. Di mana? Iya. Saya kira yang sebelah situ. Iya, kalau yang di situ punya Pak Desa Pak. Iya, kalau ini kebunnya kami. Iya, jadi makasih inilah kebun kami Pak Babin. Oh iya. Kebun-kebun kopi. Oh, my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Wih, kopinya bagus ya. Iya. Jadi cara petiknya ini Iya. walaupun satu tempat itu Satu ranting. 2, 3 yang merah Iya. tetap diambil semua Sudah biar yang diambil masih semua jauh. Pak. Kan hitungannya di dalam satu ranting itu Pak, itu kan ada beberapa istilah orang Jawa bilang trombolan-trombolan. Oh iya. Jadi kalau ada 2 atau 3 yang sudah memerah, berarti yang lain itu adalah sudah tua. Jadi itu kita ambil semua. Kemudian saya bertanya lagi, Iya. ini jenis kopi Ini apa? robusta Pak. Robusta. Iya, kalau untuk varietasnya robusta Pak. Iya. Jadi ini robusta 100%. Hmm. Ya, karena di sini hitungannya bilang katanya lokal Pak, tapi Lokal. ini sudah melalui beberapa tahapan perkawinan Pak atau persilangan. Tapi saya dengar-dengar katanya Bapak ini termasuk petani kopi yang unggul untuk di bagian daerah Wanguli. Lalu kemudian prosesnya itu agak beda mungkin dari yang lain. Iya. Karena saya dengar informasi juga Bapak itu dengan apalagi menggunakan batang lokal, lalu kemudian di sistem okulasi, Iya. sambung pucuk atau sambung sisip. Iya. Lalu kemudian seperti ini mungkin tidak Iya. terlalu tinggi, dia hanya melebar ke kiri ke kanan. Iya. Iya. Ngomong Jadi, betul seperti itu. Begini Pak Babin, saya Ya. tanggapi Pak. Tadi Bapak tanya masalah saya adalah petani unggul. Sebenarnya petani unggul tidak lah Pak, karena ini adalah semua adalah belajar. Cuman kalau mau dibilang unggul tidak juga. Cuman ya kalau untuk di dunia kopi mungkin kami bukan juga pakar Pak, tapi kita sudah mengerti lah istilahnya. Kalau untuk kopi Pak. Nah, terus kemudian ini sebenarnya Pak kalau untuk pola penyambungan sisip itu kami belum melakukan 100% Pak, baru 0,sekian% yang kami sambung. Ya. Kenapa kami sambung Pak? Karena apa yang kami tanam sudah lebih daripada 30 tahun ini sudah tidak lagi berproduksi Pak, atau kurang produksi, makanya kami lakukan peremajaan dengan sistem kami sambung Pak. Kami sambung sisip Pak. Jadi pohon seperti ini kami tebang, kemudian dia tumbuh tunas. Tunasnya itu kami sambung seperti itu. Jadi ada Pak itu di beberapa tempat di sini yang sudah kami sambung, kami lakukan penyambungan. Kemudian saya potong bicaranya lagi kita Pak. Proses sambung pucuknya itu atau sambung sisipnya itu kan tentunya memerlukan entres ya. Mungkin entresnya juga entres yang dari indukan bibit unggul seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaannya, Bapak untuk mengambil entres itu di mana? Ataukah memang di pohon indukan kopi yang ada di dalam kebun ini atau di tempat lain? Ya, kalau untuk pengambilan entres Pak, itu seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin ke teman-teman bahwa penyambungan entres itu harus dilakukan atau dipilih melalui sortiran-sortiran Pak. Dalam artian apa? Ada itu jenis tunas-tunas yang memang dia bisa untuk melakukan penyambungan yang nantinya akan berproduksi lebat, akan berproduksi maksimal seperti itu. Jadi kalau untuk entres ataupun sambungan yang akan kami sambung itu kami ambilkan dari kopi yang ada di dalam kebun ini yang kami anggap bahwa itu unggul, bibit unggul. Ya, seperti itu Pak. Tentu yang banyak buahnya ya. Yang banyak buahnya dan tidak pernah berhenti. Ya, jadi ada kopi itu Pak, terkadang hari ini lebat, nanti tahun depan kurang, tahun depan lagi lebat, seperti itu Pak. Jadi
Yang kami sambung hari ini adalah yang tidak pernah untuk mau surut berbuah. Seperti itu. Oh iya, iya. Terus bocorannya Pak, ini berapa pohon untuk keseluruhannya ini kopinya Bapak? Ya, kalau untuk di mana kita berdiri ini Pak, luasannya 75 kali 100 Pak, atau 3/4 hektar. Iya, kalau 1 hektarnya kurang Pak ya. Jadi kalau untuk jarak tanam kami lakukan di sini Pak, pola perkebunan Nusantara Pak. Iya. Dia kisaran berapa kali? Kalau untuk ukuran ini Pak, dengan jarak 2,5 meter kali 1,5 meter Pak. Oh iya. Ini. Jadi kami pakai ini Pak, bukan sistem pagar Pak, tapi ini adalah sistem punggem. Ya. Iya. Sebenarnya ideal itu 2x3 atau 3x2. Cuman karena kami keterbatasan tempat Pak, jadi kita kasih agak rapat-rapat sedikit. Jadi tidak ada pengaruhnya. Iya, iya. Oke. Jadi ini selain di lahan ini, mungkin ada lagi di lahan Ada Pak, ada. yang satunya mungkin Ada Pak. kopi. Iya. Kisaran berapa pohon di sana? Di lahan yang Kalau- keduanya? Ya, di tempat kita berdiri atau di tempat lahan yang lain itu Pak, itu kurang lebih Pak ya, per satu tempat atau satu bidang itu kurang lebih itu 1.800 pohon atau 2.000 pohon lah kira-kira 2.000 pohon, seperti itu, ya? Pak. Iya. Kalau untuk jarak tanam 2,5 meter kali 1,5 meter. Iya. Jadi kalau mau tanya berapa jumlah pohon, ribuan Pak. Iya. Iya, ribuan pohon. Cuman di tempat kita berdiri ini usianya dari tahun 1993 Pak. Iya. Iya. Oke. Jadi berapa tahun dari 93 sampai hari ini sudah berapa tahun usianya? Kurang lebih 30 tahun lebih Pak ya. Wih, lumayan. Iya. Tentunya memang perlu dilakukan disortir Iya. pohon yang seperti apa yang harus diremajakan. Seperti itu Pak, seperti itu. Iya. Kemudian mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin kalau ada bocoran tahun 2025 yang lalu itu untuk hasil keseluruhannya ini berapa? Ya. Berapa ton? Iya. Kalau untuk Masalah jumlah buah ya? keseluruhan itu Pak 2 ton 300 kilo. Berapa 1 kilo? 1 kilo kalau untuk harga kemarin Pak, Iya. itu bisa dicek bahwa per kilonya 55 Pak. 55. 1 Iya. ton berarti 55 juta. Iya. Ya, Iya. 55 juta. Iya. Jadi kalau berapa ton semuanya? 2 ton 300 kilo Pak. 2 ton. 2 Ya. ton berarti 110 juta. Iya. Ditambah dengan 15 juta. 125 Pak. Ya, artinya begini, tidak usah 55, dibulatkan saja 50. 50 iya. 50. Ya, 10-nya kan 500. 500. Ah, iya. kemudian 100-nya 5 juta. 5 juta. Ah, benar. kemudian 1 tonnya 1000 kilonya ya 50 juta. 50 juta. Nah, kali 2 ton berarti 100 juta. Iya. Berarti kalau dengan jumlah nominal seperti itu bisa 1 biji mobil dong. Kira-kira seperti itu Pak. 115 juta kan bisa kita dapat second yang baru dipakai kurang lebih 5 tahun atau 3 Boleh. tahun. Masih baru tentu. Boleh Pak. Iya. Jadi kalau Iya, ya. Jadi Bapak kan di sini boleh dibilang salah satu warga penggiat tanaman kopi yang baru satu-satunya yang berhasil diwakuli, khususnya desa Wakuli ya. Tentunya Bapak juga saya lihat di pinggir rumah itu ada penggilingan kopi. benar. Berarti yang kita jual itu di luar itu sudah dalam bentuk bukan lagi kelendongan seperti ini, ya sudah Ya sudah digiling Pak. yang digiling. Iya. Mungkin yang saya mau tanyakan ini tentang penjualannya itu Ya. gimana? Kalau untuk penjualan itu Pak, itu sangat amat mudah sebenarnya. Mungkin ada bosnya di bagian Bos, Papua atau ya. bagian Sumatera Ya. seperti apa di OVO. Jadi asal barang itu sudah ada Pak di rumah, tinggal kita calling atau kita informasi sama penampung, mereka datang ambil, ditimbang, kemudian dibayar. Oh, berarti mereka datang ambil sendiri. Datang ambil Pakai sendiri mobil? Pak, pakai mobil. Woi. Iya. Dari petani hari ini ya. Iya. Artinya beda-beda dengan dulu. Iya. Dulu itu sen setengah mati kita berpikir di mana Di kita mana jual. mau dijual Pak? Sekarang ini tidak ada susahnya. Iya. Karena dengan adanya HP Android hari ini, Iya. informasi itu sangat transparan sekali. Iya. Ya. Tentunya walaupun jauh bisa dimudahkan. Seperti itu Pak. Nasinya. Iya. Kalau dulu Pak, itu teman itu mau budidaya atau kembangkan kopi ini Pak, mereka itu terbentur di bagaimana nanti cara kulitinya, dalam artian
bagaimana masa saya mau tumbuk-tumbuk sih? Oh, Kan tunggu seperti itu. sebanyak ini tadi saja di luar sudah 10 karung. Iya. Oh, pegal-pegal itu badan. Iya, terus kemudian sudah ditumbuk-tumbuk, kemudian cara pemasarannya itu bagaimana? Ya, hari ini saya sampaikan sama teman-teman, ya, berapa ribu karung kopimu yang mau saya giling? Tidak usah lagi pakai tumbuk-tumbuk. Jalan-jalan dulu kita. Oh iya, Ya. iya. Kalau untuk teman-teman, ini kan kemarin itu terbentur di bagaimana nanti cara menggilingnya, Pak. Iya. Jadi sekarang ini sudah dipermudah, Pak. Pemasarannya mudah, kemudian itu cara pengolahannya juga kopi itu mudah sekarang, nggak lagi susah-susah. Kalau zaman dulu, Pak, kami pakai tumbuk-tumbuk. Jadi menumbuk itu, Pak, 1 hari itu 1 karung, Pak. Iya, 1 karung. Itu pun harus kering betul, Pak. Ya. Kalau tidak kering betul kan bisa terkelupas tangan, Pak. Karena pakai lesung, Pak, tumbuk-tumbuk. Ah, itu 1 hari, Pak, kami 1 karung. Tapi kalau sekarang, Pak, boleh dibilang 100 karung kami bisa 1 hari. Iya. Iya. Tentunya Bapak hari ini Iya, setidaknya ada harapan untuk jangka panjangnya. iya, Ke depannya anak mau kuliah apa segalanya itu. iya. Otomatis kan membutuhkan biaya yang Membutuhkan banyak. biaya. Jadi Bapak hari ini dengan adanya tanaman kopinya ini artinya ya paling tidak susah amat untuk Tidak mencari susah-susah biaya amat, untuk kelanjutan Pak. Iya. pendidikan anak. Pendidikan anak benar. Jadi kan orang tua kerja buat anak. Artinya Iya. saya termotivasi dengan adanya lahan kebun kopinya Bapak ini. Iya. Sehingga di lahan saya itu saya Iya. berpikir lahan saya itu ada 3/4 luasnya seperti lahan kurang lebih seperti ini. Itu di pinggir-pinggir pagar itu saya kelilingkan pohon kopi Boleh. dengan tentunya kopi ini paling bagus Iya. ketika sudah tinggi seperti ini, sedada seperti itu, kita sambung. Kita sambung. Artinya benar. kita apalagi proses okulasi ya Proses okulasi, Pak. dengan sambung pucuk atau sambung sisir, sehingga pohonnya tidak terlalu tinggi, Tidak terlalu tinggi. pendek. Lalu kemudian entresnya yang kita ambil ini tadi kita ambil entres yang memang indukannya unggul seperti Unggul. itu. Banyak Iya. buah. Iya. Bagaimana menurut pendapatnya? Iya, masuk, Pak. Masuk. Luar biasa. Yang belum dipanen. Iya. Baru pendek-pendeknya lagi. Iya. Belum dipanen, masih utuh, Pak, di atas. Well, I left my home down on the Tentunya river hari ini round. saya berpikir ketika saya membuka lahan baru, saya harus prioritaskan tanaman kopi. Karena apa? Saya sangat-sangat tertarik setelah saya datang di lahannya kita ini dengan cara-cara yang modern seperti ini. Kenapa saya berkata modern? Karena dari proses perawatannya saya dari awal sampai besar begitu, kemudian bibitnya juga cukup unggul, kemudian jenis kopinya juga jenis kopi robusta, yang mana hari ini robusta itu sangat banyak peminatnya. Jadi mungkin motivasi buat saya seperti apa ke depannya ketika saya mengolah lahan lalu kemudian saya tanami tanaman kopi. Iya. Seperti apa pandangannya? Jadi kalau menurut saya itu, Pak, ya, pandangan saya terhadap apa yang disampaikan sama Pak Babin tadi, bagaimana saya ke depan. Jadi kalau menurut saya seperti apa yang disampaikan tadi sama Pak Babin, bagaimana saya kalau toh seandainya ke depan ingin membudidayakan tanaman kopi, ya. Jadi saya rasa, Pak, ya, kalau untuk tanaman kopi jenis robusta seperti ini adalah salah satu tanaman kopi robusta yang sedang mendunia hari ini, Pak. Ini robusta. Jadi kalau motivasi ataupun masukan saya terhadap apa yang disampaikan sama Pak Babin, ya, barang ini, Pak, atau kopi ini memang harus dikembangbiakkan. Di mana apa yang seperti yang selalu saya cerita, bahwasanya kopi ini pemasarannya sangat mudah, Pak. Ya. Ya, kopi ini pemasarannya sangat mudah.
asal ada barang kita telepon, datang, timbang, bayar. Kemudian apa? Kemudian perawatannya juga Pak, penanamannya juga mudah, perawatannya juga mudah. Terus kemudian biaya operasionalnya saya rasa enggak terlalu butuh biaya banyak Pak. Istilahnya dipupuk dia itu mau, tidak dipupuk juga mau. Nah, manakala Pak untuk di wilayah Sulawesi ini, khususnya Kecamatan Kapuntori Desa Wakuli ini, tanahnya masih sangat amat subur Pak. Iya, masih sangat amat subur. Iya. Jadi hari ini Pak dipupuk mau, tidak dipupuk juga mau. Alangkah baiknya jangan dulu dipupuk kalau memang kadar tanah masih mengandung humus sangat banyak. Kecuali kalau memang artinya dalam tanda petik tanaman kopi seperti ini sudah menguning, mungkin dilihat sudah tidak lagi subur, mungkin bisa diberi asupan gizi seperti itu Pak, di nutrisi seperti itu. Kalau untuk robusta seperti ini Pak. Jadi saya potong lagi bicaranya kita Pak. Untuk masalah perawatan, tentunya kan menggunakan faktor-faktor penunjang seperti itu. Contoh, menggunakan pupuk. Ya. Dalam pemilihan pupuk Bapak di sini kita terapkan pupuk apa? Ya. Pemupukan ini Pak kami lakukan dari 1 tahun yang lalu Pak. Kalau untuk pupuk yang kami pakai pupuk Ponska Pak. Ponska ya NPK itu kita campur dengan urea Pak. Urea. Iya, jadi kami tidak ikuti saran. Jadi kami hanya langsung turun di lapangan bahwa ketika pemupukan itu Pak 3 karung Ponska NPK Ponska itu kami campur dengan 1 karung urea seperti itu. Iya. Jadi untuk menyetabilkan proses pembentukan baik buah maupun bunga seperti itu Pak. Lalu kemudian kalau untuk penerapan pupuk hari ini kita pakai tentunya kan Ponska dengan urea tadi itu kimia ya? Iya kimia. Terus kalau untuk pupuk kandangnya Bapak tidak terapkan? Begini Pak. Lahan. Ya. Pupuknya Bapak. Iya. Jadi sebenarnya sangat amat perlu Pak pupuk kandang. Karena pupuk kandang ini kan organik Pak ya? Ya organik. Iya. Itu kalau untuk organik ini kan dia jalannya itu pelan tapi terus seperti itu. Ya. Jadi hari ini kami cari yang simpel-simpelnya aja Pak. Jadi kami pakai kimia itu untuk supaya cepat saja seperti itu. Jadi kalaupun seandainya itu Pak ada organik seperti pupuk kandang, seperti kotoran sapi, kotoran kambing, boleh kita taburkan di sini untuk jangka panjangnya. Iya. Tapi kalau untuk jangka supaya cepat itu kami pakai kimia Pak. Seperti itu. Ya. Kemudian Pak, sekarang kan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Ini untuk buahnya ini sangat-sangat lebat. Iya. Untuk proses pembungaan lalu kemudian hari ini sudah sampai panen buah ya. Itu yang lalu itu kita terapkan pupuk perangsang atau alami saja? Ya. Kalau untuk pemupukan dalam artian apa Pak? Pembungaan? Pembuahan ya begitu. Pembuahan. Iya. Kami hanya pakai pupuk tabur Pak. Pupuk tabur di tanah Pak. Taburnya jenis NPK Ponska Pak. Iya. Jadi kalau untuk nutrisi di atas seperti bunga, buah, kami hari ini belum pakai Pak. Sebenarnya ini dianjurkan Pak. Tapi hari ini belum saya aplikasikan. Iya. Cuma saya lihat realitanya hari ini sangat padat buahnya. Iya. Jadi hari ini saya pupuk saja pakai Ponska plus dengan urea. Jadi kalau untuk masalah buah, bunga nanti tergantung sama yang di bawah seperti itu. Mungkin Pak ada yang saya mau lebih spesifik lagi ini, lebih mengarah ke proses edukasi seperti itu. Iya. Edukasinya Bapak ke kami yang memang rencana kami membudidayakan tanaman kopi. Jadi seperti apa itu? Langkah awal, kemudian dari mulai perapasan, lalu kemudian pemilihan bibit, kemudian kita tanam dari 0 bulan, itu perawatan tahap pertahapannya itu seperti apa? Ya. Sampai sehingga berbuah lebat seperti itu. Ya. Seperti yang diharapkan. Ya. Jadi kita melihat saja apa yang ada di ini Pak ya. Apa yang ada ini. Jadi kalau untuk teman-teman dalam artian kerabat-kerabat yang artinya mau mengembangkan tanaman kopi ini Pak ya.
yang mesti harus diperhatikan di sini adalah pengolahan lahan dulu, Pak. Pengolahan lahan. Ya, pengolahan lahan. Tentunya harus bersih ya. Harus bersih, Pak. Iya. Jadi kenapa harus bersih? Supaya ya namanya bersih kan enak ditanami, Pak, seperti itu. Iya. Jadi ketika sudah dirabas pada musim kemarau, kemudian dibakar sudah bersih, tiba hujan pertama itu bisa ditanami kopi, Pak. Iya, seperti itu. Jadi anjuran itu memang di awal penghujan harus ditanam. Bukan nanti bulan 4, bulan 5, bulan 6 baru ditanam. Karena dia akan menjemput kemarau atau menyongsong kemarau. Jadi mengantisipasi jangan sampai gagal hidup. Iya, cuma nanti kalau di awal hujan pasti akan hidup. Nah, boleh dibilang 90% hidup lah seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau untuk pemilihan bibit, saya dengan kedua belah tangan terbuka menyiapkan bibit bagi teman-teman yang memang dalam tanda petik ingin membudidayakan tanaman kopi. Iya. Jadi hanya satu hal, Pak, yang saya ingin, jangan seperti apa yang sudah terjadi, bahwa keinginan ada ketika melihat. Sesudah itu, Pak, ada istilah lagi hangat-hangat ayam. Ini Pak yang saya tidak suka. Saya sudah pilihkan bibit yang maksimal, saya pilihkan bibit yang unggul, terus kemudian habis ditanam, ya, tidak dirawat, diambilkan sapi, baru diikatkan sapi. Otomatis akan dia gulung ini pohon kopi. Mati, Pak. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin, yang mau membudidayakan tanaman kopi jenis robusta seperti saya hari ini, ya kalau untuk bibit nanti Pak Handoko siapkan. Kalau hanya 1-2 hektar nanti Pak Handoko siapkan. Itu nanti bagaimana, Pak? Dari Pak Handoko gratis, yang penting dirawat. Jangan nanti Pak Handoko sudah sortir, buang waktu, buang tenaga, capek, terus kemudian habis diberi, ditanam, ditinggalkan. Ya saya rugi. Nah, seperti itu. Iya. Jadi mungkin dalam kita mengembangkan budidaya kopi ini harus memang awalnya itu kita jangan dulu berorientasi di hasil. Kita alami dulu prosesnya tahap per tahap. Lalu kemudian seperti apa perawatan yang memang perlu dilakukan terhadap tanaman tersebut. Mungkin seperti itu, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Iya. Artinya mungkin, Pak, sejauh ini kita sudah bincang-bincang, ini mungkin sudah di penghujung daripada sharing kita atau bincang-bincang kita. Jadi mungkin saya minta Bapak untuk seperti apa memotivasi para generasi muda untuk menanam atau membudidayakan tanaman kopi ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di luar sana. Saya bersama dengan Pak Babin Kantipmas ada di kebun kopi saya hari ini. Jadi Pak Babin Kantipmas beserta saya sudah melakukan review. Terus kemudian itu saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana yang memang hari ini ada keinginan, ada niat, ada dorongan atau kemauan tanpa dipaksa untuk mau membudidayakan tanaman kopi saya seperti ini. Saya akan bantu masalah pembibitan. Untuk pembibitan saya akan bantu, terus kemudian dirawat. Untuk masalah hasil nanti itu adalah Tuhan yang atur. Tuhan yang atur, seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha maksimal mungkin. Seperti itu. Sehingga harapannya kita membuahkan hasil yang lebih baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya. Itu merupakan suatu masukan ke kami-kami ini yang baru berencana untuk membudidayakan tanaman kopi ini. Semoga ke depannya kami terus berkoordinasi dengan Bapak tentang perawatan dan segalanya. Mungkin itu saja, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasilnya untuk panen awal ya. Ini bagian, Pak, yang sudah dikasih keluar. Jadi masih ada beberapa karung yang masih di dalam kebun, Pak. Mantap memang. Jadi ini kami cicil-cicil kasih keluar karena kapan sudah dari sini pakai motor
Motornya sudah mudah Pak. Iya.